Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Gregor Siberianahak, MPM 33180085, kelas B semester 6. Di sini saya mau mempresentasikan hasil UTS saya tentang materi rangkuman dari fisiologi hewan. Oke, baik, pertama kita lihat yaitu konsep dasar fisiologi hewan. Di sini fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Yang kedua itu konsep-konsep dasar fisiologi hewan. Konsep-konsep dasar fisiologi hewan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu mekanisme, yang kedua konformer, yang ketiga homeostasis, yang keempat regulator, yang kelima adaptasi, yang keenam aklimasi, yang ketujuh aklimatisasi, dan yang kedelapan itu toleransi. Yang berikut itu kita lihat struktur dan fungsi hewan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan dari suatu organ tersebut. Yang pertama itu kita lihat dulu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kita lihat yang pertama itu jaringan epitelium. Itu dia berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh, melapisi organ dan pelindung rongga dalam tubuh. Dan yang berikut itu jaringan ikat. Jaringan ikat itu dia berfungsi sebagai penyikat atau penyongkong jaringan lainnya. Yang ketiga itu jaringan saraf. Jaringan saraf itu sendiri dia berfungsi sebagai merasakan adanya stimulus dan dia mengantarkan sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh lainnya. Dan yang berikut itu jaringan otot. Jaringan otot itu dia dibagi lagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Lalu pada slide berikut kita lihat sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan itu terdiri dari ada beberapa jenis hewan. Yang pertama itu kita lihat dulu yang jenis hewan yang pertama itu ikan atau Pisces. Ikan itu dia sendiri adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut atau air tawar yang melakukan pernapasan dengan insang. Mekanisme peredaran darah dari ikan itu yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya darah dari insang akan melewati aorta, dan aorta akan membawa darah kayak oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu darah akan menuju ke serambi dan akan terjadi secara terus menerus. Itu pengertian dari peredaran darah ikan. Yang berikutnya kita lihat amfibi. Amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat hidup di 2 tempat atau alam, yakni di darat dan di air. Misalnya katak atau kodok. Katak atau kodok mempunyai darah yang terdapat pada sel-sel darah dan cairan plasma. Setelah itu kita lihat mekanisme. Lanjut pada slide yang berikut itu di mekanisme dari amfibi, yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Itu yang tadi itu mekanisme dari amfibi. Saya akan lanjut menjelaskan pada slide yang berikut tentang sistem peredaran darah hewan.
yaitu reptil. Cara kerja sistem pernapasan dari hewan reptil yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan masuk ke bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilanjutkan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Yang keempat itu AVES. Mekanisme peredaran darah pada AVES itu, darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Yang berikutnya kita lihat mamalia. Mekanisme peredaran darahnya. Yang pertama itu atrium kanan yang berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Yang berikut atrium kanan berfungsi yang menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis, kemudian darah mengalir ke vertikal kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Yang keempat itu ventrikel kiri menerima darah atrium kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua vertikel kini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Contohnya manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung. Peredaran darah besar yaitu jantung, aorta ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah, vena cava, yang berikut itu jantung. Yang berikutnya kita lihat sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama itu protozoa, contohnya pada hewan amoeba sp. Hewan yang bergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Yang berikut itu insekta. Hewan yang tergolong dalam insekta atau yang biasa disebut dengan serangga biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan trakea. Secara umum, sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Yang berikutnya kita lihat cacing. Cacing adalah hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Pada hewan yang tergolong dalam cacing, biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Yang berikut ikan. Yang berikut itu ikan atau Pisces. Sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan ingsan. Keempat pasang ingsan pada ikan ini berada di samping kiri dan kanan. Satu ikan akan juga di bagian kepala ingsan
Ini memiliki lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang berisi jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Yang berikut itu amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua wilayah, yaitu di darat dan di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi bisa berupa paru-paru, kulit maupun insang. Contohnya adalah kata. Berikut itu reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dan saluran pernapasan terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Hewan yang termasuk reptil merupakan hewan seperti kadal, buaya, dan kura-kura. Yang berikut itu aves. Secara umum hewan aves memiliki alat pernapasan yang terdiri dari dua pasang lubang hidung, trakea atau biasa disebut batang tenggorok, faring yang akan menghubungkan rongga mulut, dan trakea, sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Berikutnya mamalia. Secara umum proses pernapasan mamalia sama persis dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, ginjal, paru-paru. Pernapasan pada mamalia, contohnya pada manusia, dibagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan juga pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang antar rusuk. Mekanisme berikut ini. Yang pertama itu fase inspirasi atau pemasukan udara. Yang pertama, ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Kedua, ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Yang berikut itu fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Saat yang pertama itu kita lihat ketika otot antara tulang rusuk tidak relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan besar sehingga udara akan keluar. Lalu pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Dan yang berikut itu fase inspirasi. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar mulai masuk. Yang berikut itu fase ekspirasi merupakan fase berelaksinya otot diafragma atau kecil ke posisi semula. Yang berikut mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar akibat udara keluar dari paru-paru. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikut, yaitu termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan kestabilan antara lingkungan internal dan eksternal. Dalam termoregulasi dikenal dengan adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoderm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber utama pada tubuh hewan. Yang pertama kita lihat ektoderm
adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektodерm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota vertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Yang berikut itu ektodерm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endodерm dijumpai pada kelompok burung, dan dalam pengaturan suhu tubuh, hewan harus mengatur panas yang diterima atau pada lingkungan. Dan kita lihat pada slide berikut itu mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi pada 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, atau evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Yang berikut itu konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Yang berikut itu radiasi adalah emisi dan energi elektromagnet. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap suhu lingkungan. Sebagian contoh pada suhu dingin atau burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya sehingga meningkatkan produksi panas. Pada ektodерm, adaptasi pada suhu terdapat suhu dingin dengan cara berkelompok dan sarangnya. Hasil metabolisme lebih secara kelompok mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas misalnya adanya pembuluh dan rambut pada burung atau mamalia, otot, dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Nah, kita lihat yang berikut itu sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel kromosom dan sel dengan Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara set kromosom dan sel dengan 2 set kromosom. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Sistem reproduksi aksesual adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Nah, kita lihat yang berikut itu macam-macam reproduksi seksual. Nah, yang pertama itu internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi dalam rahim, contohnya singa dan macan. Yang kedua eksternal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim, contohnya katak dan ikan. Yang berikut kita masih lihat macam-macam reproduksi aksesual pada hewan. Yang pertama itu tunas. Dengan membentuk tunas pada bagian tubuh induk, contohnya indra, ubur-ubur, dan obelia. Fragmentasi dengan membentuk fragmen-fragmen pada tubuhnya, contoh planaria dan cacing pita. Yang ketiga, partenogenesis, perkembangbiakan tanpa melibatkan sel gamet jantan, contohnya lebah, semut, dan kecoa. Yang keempat itu pembelahan binar. Proses pembelahan binar melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Contohnya adalah amoeba dan plasmodium. Yang berikutnya kita lihat susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif
jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun, menyebar, atau difusi. Jaringan ini terdiri atas beberapa lokus yang berfungsi untuk memperbanyak sel kelamin. Pada hewan yang perkembangbiakannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas, terletak simetris bilateral, dan biasanya merupakan organ berpasangan. Di berikut itu, kadang-kadang salah satu mengalami degenerasi seperti ditemui pada burung betina. Pada hewan ini, ovarium yang berkembang hanya bagian kiri, sedangkan burung jantan tetap memiliki sepasang testis. Ovarium dan testis merupakan organ penghasil gamet yang terbentuk melalui gametogenesis. Gamet dihasilkan dari sel khusus, yaitu sel benih primordial yang terdapat dalam gonad, ovarium atau testis. Gamet ini selanjutnya akan berkembang menjadi sel benih. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangbiakan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau bertelur merupakan embrion yang berkembang dalam sel telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrion mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu diremai hingga menetes menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil lainnya. Yang kedua itu vivipar atau beranak, merupakan embrion yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, kelinci atau kucing. Yang berikutnya kita lihat ovovivipar atau bertelur dan beranak, merupakan embrio yang berkembang biak di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrion mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam sel telur. Contohnya hewan ovovivipar adalah kelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Kita lihat pada slide berikut itu reproduksi amfibi. Kelompok amfibi misalnya katak merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Ketika ovum yang dikeluarkan diselaputi oleh selaput telur, maka membran vitelin sebelumnya ovum katak yang telah matang akan dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduct. Dan berikutnya kita lihat reproduksi dari reptil. Kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh. Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar, seperti ular garter dan kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Yang berikut kita lihat reproduksi aves, merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, sterilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaca. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduct. Ujung oviduct membesar meliputi uterus yang bermuara pada kloaka
Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi materi cangkang berupa zat kapur. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikut, yaitu reproduksi mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan marmut, merupakan hewan vivipar. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya.